Oke, sekarang kita akan lanjut ke logaritma part 3, part 3. Oke, hal yang harus sudah biasa, misalnya saya punya A log A, itu sama dengan berapa? Satu lah ya. Karena A dipangkatin 1 sama dengan A gitu. Oke. Ada juga kalau misalnya A log 1 sama dengan berapa? Nol. Karena A pangkat nol sama dengan satu. Berapapun nilai A ketika dipangkatkan nol, hasilnya satu. Oke, itu sudah biasa. Nah, sekarang misalnya gini. Kalau saya punya A log B, itu ternyata bisa saya ubah jadi log B per log A. Nah, gitu. Dengan basis berapapun ya, misalnya D. Dengan basis yang sama. Nah, gimana caranya kita buktiin ini? Nah, gini. Misalnya A log B itu saya misalkan sama dengan C. Berarti A pangkat C sama dengan B, gitu kan? Nah, sekarang kita fokus di sini. Nah, berarti kan A pangkat C itu sama dengan B. Kalau saya kasih log kedua ruas, berarti log log A pangkat C itu sama dengan log B. Bisa kan? Karena A pangkat C itu sama dengan B. Berarti kalau kita kasih log, ya log di ruas kiri berarti ruas kanan juga harus kasih log. Misalnya gini, kan 2 sama dengan 1 tambah 1 misal. Ini apa cara numeriknya lah ya. 2 sama dengan 1 tambah 1. Berarti kalau log 2 itu sama dengan log 1 tambah 1. Nah, gitu. Sama aja gitu. Kan ini kan 2 juga kan, berarti log 2 sama dengan log 2. Ya kan? Nah, gitu. Ini cara numeriknya. Karena dia sama, berarti kalau saya kasih log ruas kiri berarti ruas kan juga harus kasih log. Nah, berarti C-nya bisa turun kan? C log A sama dengan log B. Nah, kalau kita mau mencari C berarti tinggal log A-nya pindah ke ruas kanan, berarti C sama dengan log B per log A. Nah, ini syaratnya dari awal itu basisnya sama lah ya, misalnya basisnya di sini D. Basisnya sama ya. Nah, D. Oh, ternyata C itu sama dengan D log B per D log A. Nah, kita kan tahu tadi di awal ini A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. C-nya ini. Gitu. Berarti substitusikan ke sini berarti A log B sama dengan C-nya itu kan. Berarti D log B per D log A. Terbukti. Dapat lagi rumus. Oke. Oke, tadi kan kita sudah buktikan A log B itu sama dengan log B per log A. Ini dengan syarat basisnya harus sama lah ya. Oke, kalau kalau tidak ditulis basisnya itu artinya basisnya 10. Jadi gini. Log X itu sebenarnya adalah 10 log X ya. Jadi kalau tidak ditulis basisnya itu sebenarnya ada basisnya 10. Nah, gini. A log B sama dengan log B per log A. Nah, sekarang kalau saya misalnya kasusnya gini, log B dikali B log C itu sama dengan apa? Oke, A log B itu kan bisa diubah jadi log B per log A kali B log C ini kan bisa diubah jadi log C per log B, ya kan? Yang syarat basisnya harus sama ya, basis sini, basis sini, basis sini. Nah, kecoret kan habis. Sisa log C per log A, ya kan? Berarti ubah dia jadi satu log aja, berarti A log C, ya kan? Oh, berarti kalau kita punya A log B dikali B log C, langsung aja coret, berarti coret B nya berarti sisa A log C. Nah, gitu singkatnya. Oke, asalkan ini harus sama, berarti bisa dicoret sisa A log C. Nah, ada juga kasusnya gini. Tinta juga bermasalah. Kasusnya gini, kalau saya punya A pangkat A log
C itu sama dengan apa? Oke, misalkan kotak. Ini kan pangkatnya kan, ini kan pangkat. Nah, berarti A, log. Log ya, log kotak sama dengan lingkaran kan? Pangkatnya itu kan lingkarannya itu A log C, ya udah A log C. A log kotak sama dengan A log C, berarti A lognya bisa kecoret kan? Sisa kotak sama dengan C. Ya kan? Bisa dong kecoret kalau kita punya 2 log 3 itu kan sama dengan 2 log 2 tambah 1 kan. Ya udah berarti 2 lognya kecoret. 3 sama dengan 2 tambah 1. Itu apa metode numeriknya. Oke. Nah, berarti kotaknya sama dengan C. Ya udah substitusikan ke sini, berarti A pangkat A log C itu sama dengan kotak. Kotak kan? Kotaknya apa? Kotaknya C. Ya udah C. Berarti konsekuensi logis dari ini kalau kita punya 2 log pangkat 2 log 3 itu duanya 2 sama 2 lognya itu kecoret sisa 3. Nah, gitu. Oke. Bisa ya? Nah, lanjut lagi. Nah, ada rumus nih. Kalau ada A log B itu sama dengan B log A. Nah, jadi B-nya itu kayak bisa turun, kemudian A-nya naik. Jadi A log B sama dengan B log A. Gimana cara kita buktikan ini? Nah, gini. Pertama, A log B itu kita misalin apa ya? Kotak deh, kotak. Nah, berarti A log kotak sama dengan apa? Ini kan pangkatnya lah ya. Berarti log B. Oke. Nah, ini kan sudah ada rumus tadi tuh. Ini rumus sebelumnya itu. Berarti jadi log kotak per log A. Setuju? Log B. Kali silang berarti log kotak itu sama dengan log A kali log B. Ya kan? Nah, oke gini. Log kotak ini kan bisa naik menjadi pangkatnya B kan? Kan gini. Kalau ada C log ya, log B dikali A ya kan? A kali C log B. Itu kan A-nya bisa naik jadi pangkatnya si B kan? Berarti C log A B B B ini ya, B ini pangkat A. Pangkat A gitu. Jadi A-nya itu bisa naik jadi pangkatnya si B. Nah, berarti log A ini bisa naik menjadi pangkatnya si B. Jadi gini, log kotak kali log A-nya naik jadi pangkatnya B kan, berarti log B pangkat log A. Oke, ini saya kasih dalam kurung biar jelas. Ya kan? Log kotak sama dengan log B pangkat log A. Log ini bisa kecoret kan? Kecoret berarti sisa kotak sama dengan B log A. Nah, kotak itu sama dengan B log A. Di sini A log B sama dengan kotak, berarti tulis ulang A pangkat log B sama dengan kotak. Kotaknya B pangkat log A, berarti ya udah A log B sama dengan kotaknya B log A, berarti udah B log A. Dapat lagi rumus ya kan? Oke. Nah, oke segitu dulu untuk logaritma.